secara khusus juga pada misalnya agama ya Hindu dan Buddha begitu yang seringkali tidak dipahami dengan baik ya. Kalau saya kebetulan ya karena suka sering berdialog dengan mereka dengan berbagai agama dan juga mendengarkan pandangan-pandangan agama ya tidak ada masalah begitu ya. Ada perbedaan ya biasa begitu ya. Tapi ya di sini yang saya lihat adalah sangat berapi-api Romo ini. Jadi saya udah katakan bahwa Romo Patrisaleksandro ini salah paham gitu. Mungkin belum sanggup membaca Alkitab gitu ya. Juga nih. Mungkin membaca Alkitab maksudnya dalam arti kata menafsir gitu ya. Kalau membaca mengulangi sih Romo Patrisaleksandro sering bilang dia hanya membacakan gitu ya. Ya membacakan itu kan hanya kemampuan anak-anak ya. Dia tuh ya kemampuannya mengingat lah, tidak memahami gitu. Nah ketika Romo Patrisaleksandro bicara tentang Protestan, dia tidak memahami. Nah kalau dia tidak memahami tiba-tiba menafsirkan Protestan dengan kerangka Katolik, ya salah besar. Saya sudah berkali-kali mengatakan kepada beliau, ya Katolik untuk Katolik, tapi dia katakan, wah itu relativisme. Ya memang begitu Romo, bahwa realitas itu tidak bisa dibaca dengan netral. Kalau Romo baca realitas itu Protestan dengan pakai kacamata Katolik, ya nggak bisa, karena dibangunnya di Protestan. Jadi hanya benar argumen-argumen dari dogma Katolik kalau dipakai dengan kacamata Katolik begitu. Tapi kalau dipakai dengan kacamata Protestan juga salah. Yang paling sering kan itu kan terkait dengan ketidakberdosaan Maria. Kan saya sudah berulang kali, ya sudahlah. Itu kan iman ya, iman masing-masing. Kenapa sih harus diperdebatkan terus? Buktinya juga tidak ada kan. Yang Protestan juga tidak bisa membuktikan karena juga keyakinan iman. Demikian juga yang Katolik tidak bisa membuktikan begitu. Tapi kan kita nggak sama-sama menghormati Maria ya sebagai seorang yang sebagai ibu Tuhan gitu. Kita menghormati lah walaupun terlepas dari interpretasi yang beragam. Harusnya ya Protestan juga menghargai, tidak perlu menyerang ataupun merendahkan, menghina begitu pandangan Katolik tentang Maria begitu. Demikian juga sebaliknya, tidak perlu Protestan Katolik menyerang-nyerang pandangan-pandangan Protestan secara khusus mengenai sola scriptura gitu ya. Ada lagi namanya nanti sekolah fide lagi ya. Nggak apa-apa lah ya, kalau sekolah scriptura kan sudah berulang-ulang saya katakan yang dimaksud sekolah scriptura itu adalah Alkitab menafsirkan Alkitab. Jadi firman kebenaran itu menafsirkan dirinya. Kita kan bukan kebenaran, tetapi kita bisa membaca kebenaran itu. Dan ketika kebenaran itu dicatat, kebenaran-kebenaran itu yang menjelaskan tentang dirinya. Misalnya dalam biblikal kan. Jadi tema-tema dari yang terdapat dalam kitab-kitab di dalam Alkitab. Satu tema kita cari dalam Alkitab, dan kita kumpulkan ayat-ayat itu, kemudian kita melihat artinya apa, dan kemudian kita mendapat penjelasan dari kitab-kitab di dalam Alkitab itu tentang tema tertentu. Dan kemudian dirumuskanlah itu menjadi sebuah dogmatika, sistematik teologi. Dan itu dibaca oleh jemaat ya, menggunakan menjadi kacamata jemaat ketika membaca ayat-ayat Alkitab, karena tidak bisa membaca ayat-ayat Alkitab itu dengan netral gitu ya. Tapi dengan membacanya dengan dogmatika begitu. Kalau mungkin kalau dalam Protestan ya, atau mungkin ya dogma gerejanya biasanya ada pengakuan iman yang menjelaskan tersebut kan. Pengakuan iman itu ya yang menjadi kacamatanya. Jadi itu sesuatu yang biasa ya saya lihat tuh. Jadi kalau Pak Salihul ini kok semangat sekali gitu. Ya mungkin beliau belum banyak ya bergaul dengan banyak agama kali ya. Dan kemudian juga dia dialog agama gitu. Dialog